Alhamdulillahil qail a'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala aidan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir, Bapak Bupati Merangin, Bapak Kapolres Ponorogo, anak kelima dari almarhum, seluruh keluarga, Bapak Bambang Wijo Kongko anak ke-1, Bapak Agung Miswoko anak ke-4, Ibu Woro Handayani anak ke-3, dan Ibu Hajah sopo iki? Imlatmi Family Raya. Bapak Ibu warga masyarakat Rimbo Bujang yang berbahagia. Ada gajah makan semangka. Selamat bertemu dengan Gus Miftah, presiden para pendosa. Makan pisang, minumnya susu. Hei orang Jumbo Rimbang, I love you. Rimbo itu maksud saya. Malam hari ini atas izin Allah kita semuanya dipertemukan. Ini adalah cara Allah menghadirkan saya di tempat ini. Seminggu yang lalu saya menghadiri haulnya mbah saya Ponorogo, Mbah Muhammad Besari, Ki Ageng Muhammad Besari, yang merupakan mbah saya nomor 9. Mbah saya itu kaya 7 turunan, tapi pas saya miskin karena saya keturunan ke-9. Di saat haulnya Ki Ageng Besari, salah satu yang hadir adalah Kapolres Ponorogo. Artinya itu adalah pertama kali Pak Kapolres ketemu saya. Saya pulang, saya lihat ada jadwal di Jambi 2 lokasi. Di tempat jauh di sana yang jalannya jelek sekali. Itulah bedanya pengantin baru sama mobil baru. Kalau mobil baru ada lubang dihindari, pengantin baru lubang yang. Nah, saya 2 hari yang lalu di WA sama Pak Kapolres Ponorogo, Gus, kayaknya Gus Miftah ada jadwal di Rimbo Bujang, berarti nggak ada gadisnya, bujang semua. Saya lihat jadwalnya Gus Miftah malam pulang ke Jambi, karena besok saya harus terbang ke Jakarta jam 7. Bisa nggak mampir ke rumah pas 7 hari bapak saya meninggal dunia. Ini adalah cara Allah. Saya diketemukan dengan Pak Kapolres seminggu yang lalu, ternyata atas izin Allah hari ini ada acara 7 hari bapaknya beliau. Itulah yang saya bilang, manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Tapi Allah yang menentukan. Maka Bapak Ibu, dalam kitab Hikam disebutkan sangat indah, arih nafsaka minat tadbir. Jadi manusia itu nggak usah kebanyakan ngatur. Kenapa? Karena hidup sudah ada yang ngatur. Manusia ikuti saja peraturan. Siapapun kita kalau ikut peraturan pasti selamat. Kenapa? Karena semuanya ada peraturan. Di sini ada Pak Bupati Merangin, sebagai bupati juga ada aturan. Pak Kapolres sebagai polisi juga ada aturan. Maka sekalipun polisi dia nabrak aturan pasti masalah. Polisi nabrak aturan, nembak anak buah, vonis mati, Sambo. Maka saya bilang sama teman-teman saya polisi, nggak masalah nak, kamu pangkatnya kecil tapi selamat, daripada bintang 2 vonis mati. Semuanya ada aturan. Maka kita hidup itu diatur oleh aturan agama.
Saya pengajian di Bali, acara gerakan moderasi orasi kebangsaan di Polda Bali. Selesai acara saya ke Pantai Kuta. Ada mbak-mbak di situ sumur, susu dijemur. Datang ke saya, ternyata follower dari Australia. Dia nyamperin saya. Begitu dia datang, saya langsung tundukkan kepala. Kenapa? Ternyata di bawah ada lagi. Enggak. Saya malu lihat orang pakai begini. Untung saya pakai kacamata gelap. Sehingga mata saya melotot tidak kelihatan. Dia lihat saya begini, Gus, I am your followers. Saya followers Anda. I want to ask you. Saya ingin bertanya kepada Anda. Kebetulan saya pernah mengislamkan orang dari Canberra, Australia. Atas izin Allah Bapak Ibu, sampai hari ini sudah ratusan orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah. Termasuk nama-nama terkenal seperti Deddy Corbuzier, Nania Yusuf Idol, kemudian DJ Katy Butterfly dari Thailand. Yang dulu kalau nge-DJ mohon maaf, cuman pakai BH dan celana dalam. Kenal saya di klub malam. Akhirnya masuk Islam 2,5 tahun yang lalu. Ini dari Australia tanya sama saya begini, I want to ask you. Saya ingin bertanya kepada Anda. Kenapa agama Islam itu didesain banyak aturan? Apa buktinya? Saya tanya. Kenapa agama Anda Islam itu banyak aturan? Contoh dia bilang, kenapa perempuan auratnya ditutupi beda dengan laki-laki? Seluruh tubuhnya kenapa harus ditutupi? Beda dengan kami orang Australia. Kami mau buka-bukaan ya biasa-biasa saja. Lagi banyak aturan. Laki-laki sama perempuan senang kenapa tidak langsung kumpul saja, harus melalui melalui cara pernikahan. Ini bagi saya sangat merepotkan, dia bilang. Jawaban saya yang pertama, Mbak dengerin, saya bilang, kenapa agama itu banyak aturannya? Jawabannya adalah karena manusia banyak maunya. Kemauan-kemauan manusia harus diatur. Aturannya apa? Agama. Contoh, laki-laki senang sama perempuan, dilamar nak. Wala junaha alaikum fima aradtum min khidbatin nisa au aknangtum fi anfusikum. Diperbolehkan kamu untuk khidbah kepada perempuan yang kamu cintai. Kalau tidak bisa, kamu sembunyikan di dalam hati kamu. Jadi kalau senang langsung dilamar. Ingat, cowok itu hobinya harus sholawat Nabi. Soal jodoh dipikir keri. Kalau senang sama cewek langsung dilamar. Selesai dilamar langsung dinikah. Mbak-mbak juga sama. Kalau cowok ada suka sama kamu, katakan sama cowokmu, Mas, kalau kamu mencintaiku, pilih satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Betul? Orang itu kalau cinta disuruh menyatakan rasa cintanya secara terus terang, nggak boleh dipendem. Soal ditolak cari lagi. Betul? Kalau memang cinta katakan, jangan nangis, malah nangis. Kupinang kau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Cowok itu harus percaya diri nak. Apalagi anak-anak hadroh. Wah, kamu harus percaya diri. Kalau kamu ditanya sama calon mertuamu, pekerjaan kamu apa? Jawab, penerbang. Wow. Pesawat apa? Hadroh Airline. Saya besok masuk surga yang awal anak-anak hadroh. Tapi ya itu di surga saya kelon sama bidadari, kamu hadrohan tok kayak gitu belakang. Ini Islam saya bilang. Kalau orang Australia itu mohon maaf Bapak Ibu, kalau seneng cowok sama cewek langsung kumpul tanpa mengenal institusi pernikahan. Mau nikah boleh, nggak nikah juga nggak apa-apa. Maka ada istilah samen leven, apa? Kumpul kebo. Saya mohon maaf, rimbo bujang jangan ada yang kumpul kebo. Karena kalau sampai punya anak namanya gudel. Kayak saya kemarin anak saya tanya, nak kalau kamu saya kasih uang untuk apa? Ditabung apa dicelengi? Ditabung bah, bagus. Uang itu harus ditabung bukan dicelengi. Buktinya apa? Ada bayi tabung nggak ada bayi celeng. Ini aturan agama. Wala junaha alaikum, dilamar. Kemudian apa? Fangkihu, nikahi. Siapa yang dinikahi? Mato balakum minanisa, perempuan yang cocok untuk kamu. Berapa? Masna 2. Berapa? Wasulasa 3. Berapa? Waruba 4.
Jadi perintah nikah pertama itu bukan 1, tapi 2, 3 atau 4. Tapi ingat, ada syaratnya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu nggak bisa berbuat adil, 1 saja. Apalagi Kapolres nggak boleh nambah. Kalau nambah pecat. Betul Bu? Maka saya tipe suami yang setia. Saya selalu mengatakan, jagalah perasaan istrimu, karena gajimu tidak mampu membayar perasaan istrimu. Betul Bu? Kemarin ada yang tanya, Gus, kenapa kalau istri di sinetron Indosiar itu sabar-sabar? Saya jawab, iya, istri di sinetron Indosiar itu sabar-sabar. Kenapa? Karena dibayar. Pengen istrimu sabar? Bayar. Cowok harus tahu, perempuan itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Lah, betul Bu? Makanya sekarang cowok yang good rekening lebih diminati oleh cewek daripada cowok yang good looking. Betul? Karena berangkat dari good rekening bisa menjadikan wajah istrinya glowing. Dan di balik istri yang glowing ada suami yang golong komeng. Dia tanya, kenapa perempuan diperlakukan seperti itu? Diskriminasi. Anda salah, saya bilang. You know Queen Elizabeth? Anda tahu nggak Queen Elizabeth? Oh yes, I see, dia bilang. Saya tahu. Queen Elizabeth, Ratu Inggris, dianggap terhormat. Tidak semua orang bisa mendekat, apalagi bisa berjabat. Nggak bisa. Bagi kami umat Islam, perempuan itu lebih terhormat dibandingkan Ratu Elizabeth. Dan kami menjaga kehormatannya. Caranya bagaimana? Tidak kumpul kecuali dengan pernikahan. Tidak boleh memandang kecuali muhrim. Maka ibu-ibu tolong kemuliaan Islam Anda jaga. Saya banyak ngaji di Hong Kong. Saya besok tanggal 17 berangkat ke Hong Kong. Kadang-kadang apa coba? Dari Indonesia pakai jilbab, begitu sampai Hong Kong, pakaiannya ikut-ikutan cewek Hong Kong. Jilbabnya dibuka, pakai pakaian terbuka. Saya bilang, kalau cewek Hong Kong pakai pakaian terbuka pantas seksi mulus. Lah cewek-cewek rimbo bujang sudah kakinya belang-belang, kan nggak pantas. Nah, aturan dalam agama itu namanya takwa. Kalau polisi punya aturan, untuk menegakkan aturan mereka punya propam, profesi dan pengamanan. Kalau di tentara ada PM, polisi militer. Tujuannya apa? Untuk menegakkan aturan. Kalau orang Islam aturannya apa? Takwa. Takwa itu apa? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Ada perintah laksanakan, ada larangan ditinggalkan. Ini yang paling ideal. Ada lagi yang kedua, perintah dilaksanakan tapi maksiat juga tidak bisa ditinggalkan. Ini namanya STMJ, sholatnya terus maksiatnya jalan. Kalau bahasanya orang Jambe apa? Amar ma'ruf nyambi mungkar. Kayak tadi saya ceritakan, sebelum Ramadan kemarin saya bagi mukena ke mbak-mbak PSK. Sebanyak 680 mukena untuk mbak-mbak PSK di Gang Sono Tretes Pasuruan. Ternyata sebelum Ramadan saya bagi, Ramadan mereka nggak pulang. Ramadan ternyata mereka masih buka kerja sebagai PSK. Dikasih undang-undang, boleh kerja asalkan sholat taraweh berjamaah. Akhirnya sebelum mereka bekerja sholat taraweh menggunakan rukuhnya Gus Miftah. Selesai taraweh kerja lagi sebagai PSK. Saya telepon, laku mbak? Alhamdulillah Gus, laku. Kok bisa? Iya, berkah Ramadan. Cangkem. Bu, tegakkan aturan. Pada akhirnya apa? Di situ ada satu ayat yang bunyinya apa? Allah mencintai orang yang menegakkan aturan takwa. Maka Al-Quran mengatakan, innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Kalau bapak-bapak di belakang ini takwa, takut istri tua.
Maunya sih Fatimah, istri 4 satu rumah. Tapi kenyataannya istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Bu, pilih di madu apa di racun? Istri saya alhamdulillah mau di madu, asalkan saya mau diracun. Masuk matamu, masuk. Masuk. Sehebat-hebatnya bupati nggak mungkin berani sama istri, Bu. Sehebat-hebatnya Kapolres. Kapolres itu kalau di kantor galak. Di rumah ketemu istrinya kiki. Perempuan dilawan. Perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Betul, Bu? Ciri-cirinya jilbabnya merah. Yang jilbabnya putih insya Allah lebih parah. Nah, Bapak Ibu, kategori yang dicintai oleh Allah itu salah satunya siapa? Muttaqin. Kalau di ayat lain yang akan bisa kita lihat, begitu banyak orang yang mendapatkan kategori dicintai oleh Allah. Selain innallaha yuhibbul muttaqin, di situ ada kalimat innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang baik. Di situ ada kalimat innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang adil. Di situ ada ayat innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang menyucikan diri. Di situ ada ayat innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang bertaubat. Nah, secara umum Allah itu mencintai muhsinin, orang yang baik. Siapa itu orang yang baik? Orang yang menegakkan aturan. Maka saya berdoa, mudah-mudahan semua yang hadir dikategorikan oleh Allah sebagai orang yang baik. Nah, kenapa? Karena rahmatnya Allah itu dekat dengan orang baik. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Segala sesuatu yang baik itu dicintai oleh Allah. Suami yang baik dicintai oleh Allah. Amin. Istri yang baik dicintai oleh Allah. Siapa itu ciri-ciri istri terbaik? Istri yang baik adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Betul, Bu? Maka saya ini orang yang sangat sayang sama istri. Kemarin saya bilang Ramadan, kenapa orang puasa mulutnya bau? Karena orang puasa harus banyak diam. Kenapa? Karena diam itu emas. Maka begitu Idul Fitri, istri saya minta emas, saya suruh diam. Orang bahaya tah, hurrah. Bu, waktu adalah uang. Makanya kalau para istri minta uang dikasih waktu. Makanya kalau Bupati Merangin, ayo Pak ngaji, bupatinya kok bilang sorry saya nggak punya waktu, berarti bupatinya nggak punya uang. Buktinya tidak pernah ngundang ngaji Gus Miftah. Apa Pak? Belum kenal Ustadz seviral ini. Ternyata kenalnya bukan dengan Gus Miftah, tapi Lucinta Luna. Nah, maka hidup ini tugasnya membuat cerita. Coba kita baca Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Cerita terbaik yang Allah kehendaki. Maka ingat, bayi lahir itu diadani, orang mati itu disolati. Artinya apa? Orang hidup itu durasinya tidak lama. Kalau antara adzan dan sholat cukup 10 menit saja. Ini berarti apa? Orang hidup di dunia itu durasinya tidak lama. Ini almarhum dikasih umur berapa Pak Kapolres? 82. Ini sudah bonus luar biasa.
Karena apa kata Nabi? A'maru ummati ma baina sitin wa sab'in. Umur umatku kata Nabi hanya antara 60 sampai 70 tahun. Ini almarhum 82 tahun. Karena memang kematian itu misteri. Mati itu syaratnya tidak harus tua. Mati itu syaratnya tidak harus sakit. Maka mohon maaf, yang lebih tua daripada saya siapa umpamanya? Jawir 46, 44, Gus Miftah 41. Mati syaratnya tidak harus tua. Maka walaupun Jawir lebih tua dibandingkan Gus Miftah, bisa jadi yang mati Jawir duluan. Mati syaratnya tidak harus sakit. Orang yang sehat juga banyak yang mati. Makanya kemarin 2 minggu yang lalu saya sakit, pulang pengajian dari Palembang. Saya berangkat, mohon maaf, dari Bengkulu. Pulang, saya ketemu teman-teman di Jakarta, langsung berangkat ngaji lagi, baru pulang setelah 10 hari. Saya sakit, berangkat ngaji. Istri saya bilang, "Bah, mbok istirahat dulu di rumah sakit." Saya jawab, "Beb, saya romantis." Kadang-kadang saya panggil say. Bukan sayang, saya Syaitonir rajim. Saya bilang, saya nggak boleh berhenti ngaji. Kenapa? An-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau kebiasaan saya ngaji, bisa jadi matinya pas pengajian. Kan keren. Saya ngaji di Rimbo Bujang, tahu-tahu Israel datang. Diumumkan di masjid-masjid Jambi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia saudara Jawir. Ya udah, kita doakan Jawir mudah-mudahan panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Jawir hidup sendiri. Durasinya hanya antara adzan dan sholat. Makanya mohon maaf, kenapa bayi lahir diadani? Supaya kalimat pertama yang didengar oleh si bayi adalah kalimat takbir, Allahu Akbar. Tapi ada di TikTok, anaknya lahir, bapaknya suruh adzan, malah takbiran, Allahu Akbar. Wong petok. Hadis ngadani bayi itu komplit sahih. Tapi ada saja hari ini yang mengatakan ngadani bayi tidak ada dasarnya. Kalau memang ngadani bayi nggak boleh, rapopo, bayi mulai lahir dipisu-pisui saja. Cenger dancuk kowe. Ayo. Saya dulu protes, ada artis jadi host acara Hasanah Trans 7 yang kemudian ustadznya kita ganti. Dia bilang ngadani bayi tidak ada dalilnya. Lagi artis ki belajar ngaji ning sopo. Besoknya bikin masalah lagi. Kirim Fatihah untuk yang mati tidak ada dalilnya. Oh, cangkemmu, saya bilang. Nanti tak terangki. Insya Allah habis subuh. Oh, nggak apa-apa. Kamu nafsu banget sama aku. Nanti saya jelaskan apa dalil mendoakan orang mati. Yang setuju monggo, enggak juga enggak apa-apa, punya prinsip sendiri. Yang penting rukun. Itu aja. Ya kalau percaya doanya orang hidup diterima sama yang mati, ya besok didoakan. Kalau enggak percaya enggak usah didoakan, selesai kan? Selesai. Santai bro. Uripmu kurang guyon. Kopine adem. Boyo sing panas bro. Jawir adem. Baru di sini degan bentuknya kayak cangkir. Salah meneh. Ya mending daripada tadi siang lah cowilik kono. Sedotane bumpet.
Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, orang hidup lahir itu mohon maaf, tangannya semuanya tergenggam. Orang mati semuanya tangannya terbuka. Semua bayi lahir dalam keadaan menggenggam. Kenapa? Karena seolah-olah pengen menggenggam dunia seisinya. Gak ada Pak orang lahir tangannya begar, terbuka. Gak ada. Kenapa? Kalau sampai membuka, rusak jalannya. Seperti jalan di Jambi. Saya tadi berangkat ngaji keren. Jalannya bergelombang, saya duduk ke kiri, mencelat ke kanan. Duduk di kanan, mencelat ke kiri. Serasa dihantam ombak tanpa air. Tapi memang jalan itu tidak hanya persoalan Jambi. Hampir semua daerah di Sumatera, kayak Lampung tuh, ya Allah. Ternyata saya pikir Lampung marah, Jambi ternyata sama. Jadi begini ya para pejabat, Pak Bupati saya matur ya. Kalau nanggapi kritiknya rakyat itu nggak usah emosional. Malu sendiri. Sekarang eranya medsos. Anda mau ngancam-ngancam kayak apa? Kok rakyat speak up, posting di Instagram, di Facebook, rampung. Betul? Makanya dengarkan kritikan itu sebagai nasihat. Jangan emosi. Kalau emosi kita malu sendiri. Kalau tidak mau dikritik gampang, nggak usah jadi pejabat. Betul? Langsung Bupati Merangin mikir, udah nggak jadi tak undang. Loh, tapi ini demi kebaikan. Saya itu loh orang yang biasa dikritik, fine. Saya itu kalau dikritik tersenyum Bu. Istri saya kadang-kadang nangis baca komentar di medsos. Saya bilang, kenapa kamu nangis? Baca komentar Pak, itu goblokmu. Kenapa komentarnya kamu baca? Kalau saya nggak pernah sakit hati, kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Saya itu kalau membaca komen bersikap seperti pohon pisang, punya jantung tapi nggak punya hati. Iya. Jawer, kopi nendi. Bayi lahir tangannya menggenggam, seolah-olah pengen menggenggam dunia seisinya. HP genggam, jabatan, Kapolres, Bupati, Gubernur, Presiden digenggam, uang digenggam, sertifikat tanah digenggam, istri tetangga. Ibu-ibu tetaplah make up dan dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Kenapa? Karena pelakor di luar sana lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Betul Bu? Kamu juga aneh. Mau pengajian ketemu Gus Miftah jam 8, jam 5 sudah dandan. Kalau di rumah di hadapan suami, ya Allah. Pakai daster bolong-bolong. Ambune balsem. Boyoke bekas kerokan. Tali kotangnya petil siji bisa. Menjijikan. Pengalaman matamu ngawur. Istriku cantik. Ibu itu kalau di rumah yang menarik, apalagi malam Jumat, wah, dandan yang cantik. Suaminya nonton TV, kamu teriaki dari kamar, papa untanya sudah siap. Wir ngono wir. Yaudah sambil nunggu kopi kita sholawatan dulu yuk. Kita buat asik saja. Peci ini NU masuk surga, amin. Pecinya. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim wal ali wal ashab. Bareng-bareng semua tangan diangkat ke atas. Sholli wa sallim daiman
sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sak kalimah lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan salih kebaco temenan ger anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesi donyaku sing isih ana sholli wa sallim daiman dijawab yang keras. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Tanpa hadroh. Sholli Allah sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Masa abuke kaya ngene Bupati Merangin ra ngundang. Nanti Pak Bupati kalau ngundang tolong hadrohnya nggak usah diajak. Kau geting aku. Allah. Lanjut Bu. Tadi Pak Kapolres bilang cukup sampai 9:30 saja Gus. Itu. Pulangnya ke Jambi jauh bro. Aduh. Jangan bilang jalannya jelek, ngawur.
Itu fakta. Berlalu. Lah Bapak Ibu yang saya muliakan, coba kita lihat. Kenapa tradisi kita itu kalau ada orang meninggal didoakan bareng-bareng? Saya akan bacakan dalilnya satu-satu. Satu contoh umpamanya, yang selalu dikritik atas acara mendoakan orang mati itu adalah jamuan makannya. Seolah-olah memberatkan dan lain sebagainya. Padahal mohon maaf, kita lihat. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ih, mbaknya malah selfie-selfie. Ih, HP-nya cross yang gaya. Oh Bu Lurah, kok kamu ganjen sih? Bu Lurah jangan deket-deket sama cowok. Oh terpaksa. Kayaknya lurahnya tadi, Ibu Lurah tadi malam digigit nyamuk, gatel. Kayaknya nutup mulut, saya pikir malu, ternyata pamer jam. Lurahnya yang mana ini lurahnya? Oh, lurahnya perempuan. Perempuan itu nggak punya jabatan saja menangan, apalagi punya jabatan. Bu Lurah, Bu Lurah. Bu Lurah nggak usah ikut demo ke Jakarta, minta perpanjangan masa jabatan. Ngapain? 6 tahun sudah bagus, minta 9 tahun. Saya tahu kenapa mereka demo, karena modalnya belum pulih. Sabar Bu Lurah. Kayak cangkemnya ngapa ya? Woi, cangkemmu ngopo? Rebutan kopi? Ya kita ngopi dulu. Ibu-ibu, Gus Miftah itu seperti kopi. Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Iya. Saya ngomong I love you lanang ngapain? Masa yang bilang I love you cowok? Emangnya aku cowok apaan? Jarajulun, telah datang seorang laki-laki ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Kanjeng Nabi, inna ummi qad matat, sesungguhnya ibuku telah meninggal. Coba dipahami tafsirnya. Kalau hadisnya itu inna ummi, itu bukan berarti tidak berlaku untuk ibu saja. Kok cangkeme ngopo to kayak gijan. Ngopi-ngopi kok cerewet wae. Santet kapok. Kepo matamu kepo. Ribut. Wes mulai aku mulai. Katanya amplopnya dikurangi. Kamu salah. Sudah ditransfer. Wes raurun cerewet gitu ya. Sing cerewet iki biasanya wong lemu tak kandhani. Ya justru cewek itu harus cerewet. Cerewet saja yang lakinya masih macem-macem. Rungokno Pak. Anda saya kasih tahu rahasianya kenapa perempuan itu cerewet. Karena keturunan Siti Hawa. Mulutnya mangap Hawa. Laki-laki itu banyak diamnya karena keturunan Nabi Adam. Cangkemnya mingkem Adam. Makanya kalau ada laki-laki cerewet saya malah curiga. Loh kok Gus minta cerewet? Ya karena saya dibayar karena cerewet. Saya suruh diam oke. Sesungguhnya ibuku telah mati. Ingat, hadis ini tidak berlaku hanya untuk ibu saja. Berarti juga untuk bapak, juga untuk anak, juga untuk kakak dan lain-lain. Sama dengan begini.
Assalamualaikum. Itu kan domirnya siapa? Kamu banyak laki-laki. Pertanyaannya, kenapa perempuan ikut masuk? Menjawab waalaikumsalam. Karena sudah ngikut, maka ada istilah apa? Surga nunut, neraka katut. Saya mau tanya Bu, yang boleh ngecek HP itu istri ngecek HP suami apa suami ngecek HP istri? Loh, lak menangan toh. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu imamnya perempuan. Seharusnya apa? Yang boleh ngecek HP itu suami ngecek HP-nya istri. Kenapa? Karena kalau istrinya berbuat dosa dengan HP-nya, suami sebagai imam ikut nanggung dosanya. Tapi kalau laki-laki berbuat dosa dengan HP-nya, istri tidak nanggung dosanya. Maka yang berangkat ngecek HP, suami ngecek HP-nya istri. Tapi faktanya malah istri ngecek HP suami. Biasanya jilbabe coklat, wonge lemu. Yang kamu curigai suamimu, padahal suamimu polisi, intel, modar kowe. Luwe pinter bojomu daripada awakmu. Wuh, apa itu? Snacknya datang. Oh, untuk anak-anak hadroh. Oh, cangkemmu nganggur. Memang ada bahasa ngamal yen orang ngemil ngomel. Makanya kalau pengajian acaranya ada dua, acara inti sama acara untu. Padahal ini acara dadakan Pak Kapolres ya. Persiapan berapa hari Pak? 2 hari. 2 hari. Coba kalau seminggu. Beuh. Yang gemuk nggak mungkin berdiri di situ. Paling saya lempar ke atas atap. Orang untuk snack. Ora urun njaluk snack. Pantesan lemu. Kayak mesti bojone cepet mati. Lah jelas karo kiai bae ngeyel apa meneh karo bojone. Lah bojoku mati aku melu sampean. Sorry Bu, kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir happy asmara. Ibu lucu Aku lah rabi karo wong tua lah aku iso mati dhisik. Kan aku bisa keracunan. Keracunan apa? Cangkeme susu kadaluarsa. Shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian laki-laki ini bertanya, ya Rasulullah wahai Nabi, ibu saya meninggal. Afa yang fa'wa ing tasodaktu anha. Apakah ada manfaatnya kalau saya sedekah atas nama ibu saya? Qala, Nabi bersabda, naam, iya ada manfaatnya. Jadi mohon maaf Pak Kapolres, besok umpamanya peringatan 40 hari semuanya diundang kayak gini. Kok dikasih makanan semuanya, itu pahalanya untuk bapak almarhum, itu ada manfaatnya. Niat nyangoni kiai, pahalanya untuk bapaknya, ada manfaatnya. Apalagi kalau nyangoninya banyak. Ganjel toh. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu yang saya muliakan. Apa saja yang terkait dengan orang kematian? Nabi mengingatkan kita, kafa bil mauti waidun. Telah cukup kematian itu memberikan nasihat. Apa nasihatnya? Sekarang kita memperingati kematian 7 hari almarhum. Besok gantian kita yang bakal diperingati. Hari ini ngeyel sama kiai, bisa jadi besok yang mati siapa? Jilbab coklat.
Sawak kok weteng kabeh. Kamu ngapain duduk? Ngebak-ngebakin nggon. Saya tadi kaget, kok hilang jadi patung. Kafa bil mauti wahidun. Telah cukup kematian itu memberikan nasihat. Apa nasihatnya Bapak Ibu? Ketika ada orang mati kita layak takziah. Pelajarannya adalah cepat atau lambat gantian kita yang dilayati. Kita hari ini mohon maaf memandikan jenazah. Gantian besok kita yang akan dimandikan. Kenapa jenazah itu harus dimandikan? Karena nggak bisa mandi sendiri. Kalau sampai ada orang layak jenazahnya mandi sendiri malah bahaya. Masa jenazahnya bilang, tolong ibu keluar dulu saya mau mandi. Besok beliau berwasiat, kalau mati pengen dibungkus kain kafan warnanya hijau. Supaya nggak ditanya sama malaikat munkar nakir, kenapa dikira lontong? Paling malaikatnya heran, lontong kok gedene sekiye. Saya jadi ingat, ini cerita tentang sholawat. Ini sebelum saya lanjutkan kita kasih cerita hikmah dari sholawat. Ada orang yang amalnya pas-pasan, mungkin maksiatnya banyak. Kita itu tidak bisa ngepal orang, mengejas orang, ini ahli maksiat pasti neraka, nggak bisa. Orang ini mati, begitu mati wajahnya berubah menjadi hitam. Hitam. Apa yang terjadi? Jenazah dimandikan. Mandikan. Makanya kenapa kita itu harus menjaga kesucian. Kalau mau tidur, wudhu. Ibu-ibu, bapak-bapak habis hubungan suami istri walaupun belum bisa mandi minimal wudhu. Adem Gus, yo rasa kelon. Pakai ngeyel. Selak ngantuk. Ibu juga begitu kalau suaminya pulang ronda, kalau mau kumpul sama ibu ditanya. Kadang-kadang suami kurang ajar, di jalan kencing nggak cebok. Pulang ngumpuli istri, hati-hati, keluarnya air mani bisa tercampur dengan sisa air kencing. Kok jadi anak baunya pesing, ambune kaya jawir. Hari ini saya punya saudara baru namanya Jawir. Akiknya besar, batu nisan. Gantinya percil lah, lumayan. Dimandikan. Tolong kalau mau tidur wudhu dulu. Mandi yang bersih. Gosok gigi. Supaya apa? Sewaktu-waktu kita mati sudah dalam keadaan bersih, Bu. Setelah dimandikan, dikafani. Setelah dikafani, disolatkan. Solat jenazah berapa rakaat, Bu? 2. Ya Allah. Ini karena kayaknya yang mati banyak dosa sampai pakai rokaat. Di mana-mana sholat jenazah nggak pakai rokaat, Bu. Kayak kemarin orang datang ke pemakaman orang, mohon maaf, layat kepada orang yang meninggal. Mau sholat jenazah bawa sajadah. Lah tinggo apa goblok aku. Sholat jenazah bawa sajadah. Kaya sing mati oke dosane. Setelah disolatkan, mau dimakamkan sudah kemalaman. Akhirnya jenazah disemayamkan di rumah duka. Anak keluarga semuanya membacakan doa, anak istri semuanya membacakan doa untuk almarhum. Di tengah-tengah dia berdoa, dia mimpi Kanjeng Nabi mendatangi jenazah almarhum. Kebetulan anaknya soleh. Orang yang mimpi ketemu Kanjeng Nabi itu mohon maaf, kalau kamu mimpi ketemu Kanjeng Nabi, hakul yakin itu adalah Nabi. Karena man ro'ani fil manami fasayaroni fil yakdoh. Orang yang mimpi ketemu Nabi berarti seolah-olah dia melihat Nabi secara nyata. Dan Nabi tidak bisa ditasabuh, diserupai oleh setan. Kalau Anda mimpi ketemu Nabi, wallah itu Nabi. Kalau Anda mimpi ketemu jilbab coklat, bisa jadi mak lampir.
Naksir matamu, naksir. Kalau kamu ngimpi ketemu Jawer, bisa jadi gerandong. Mimpi ketemu Nabi. Bahkan begini, kalau Anda mimpi, saya melihat pundaknya Kanjeng Nabi, wallah itu Nabi. Saya melihat sandalnya Kanjeng Nabi, wallah itu sandalnya Kanjeng Nabi. Karena gak bisa diserupai. Tapi saran saya satu, kalau mimpi ketemu Nabi, gak usah dicerita-ceritakan. Jatuhnya jadi fitnah. Kalau toh kamu mau cerita, cerita sama gurumu saja. Gak usah dicerita-ceritakan. Makanya banyak ustadz cerita mimpi ketemu Nabi malah dibully. Kecuali orang-orang sekaliber Habib Mundir Al-Musawwa yang punya majelis Rasulullah di Jakarta. Kalau bikin acara yang hadir 100.000 orang. Beliau dulu mimpi ketemu Nabi. Beliau mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi, saya kangen dengan Anda, izinkan saya bersama Anda. Nabi Muhammad menjawab, wahai Mundir, kamu akan bersamaku sebelum usia 40 tahun. Dan ternyata benar, Habib Mundir meninggal sebelum usia 40 tahun. Itu mimpinya menjadi nyata. Kalau mimpinya orang soleh, mimpinya orang alim, itu mohon maaf, bisa jadi nyata. Kalau mimpinya bapak ibu yang jadi nyata, cuman satu, ketika kecil mimpi kencing. Kayaknya mimpi kau udah basah. Aku juga pernah. Anaknya ini mimpi bu, ketika membaca doa untuk almarhum. Kenapa? Awaladin solihin yad'ulah, mendoakan bapak ibunya yang mati. Ini termasuk anak soleh. Apa dalam mimpi? Nabi Muhammad mendatangi jenazah bapaknya. Nabi Muhammad membuka kain kafannya, kemudian diusap wajahnya. Begitu wajahnya diusap Nabi, wajahnya menjadi bersih berseri-seri. Di dalam mimpi itu sang anak bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, kenapa engkau mendatangi bapak saya? Sang Nabi menjawab, wahai anakku, bapakmu mengibadahnya pas-pasan, tetapi bapakmu tidak pernah berhenti membaca sholawat untukku. Begitu bangun, anaknya nggak percaya dengan mimpinya, dibuka kain kafannya, ternyata benar, bapaknya yang tadinya wajahnya gosong berubah menjadi putih berseri-seri, harum mewangi sepanjang hari. Makanya begini maksud saya, Anda kalau merasa ibadahnya pas-pasan, sholatnya pas-pasan, tambahi dengan memperbanyak sholawat. Bu, sholawat masuk kamar ketemu suaminya sholawat, ya Rasulullah. Suaminya jawab, ya Habiballah. Kamu masuk kamar malah nyanyi yang enggak. Malah nerok kayak ngopo aja kayak gini. Nah, apa saja yang terkait dengan orang mati umpamanya. Contoh, mengucapkan salam kepada ahli kubur. Ada nggak sunahnya? Ada. Dalilnya apa? Qulis salam ala ahli diyar minal muslimina minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimin minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahikun. Jadi mengucapkan salam kepada ahli kubur itu ada dalilnya. Mengucapkan salam kepada yang mati hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Pertanyaan saya, salam Anda kira-kira dijawab nggak sama ahli kubur? Dijawab. Kok saya nggak dengar Gus? Kalau dengar kowe Melayu. Assalamualaikum ya alal kubur. Waalaikumsalam Bupati Merangin. Lari. Bu, kalau memang tidak dijawab, kenapa Nabi perintahkan untuk kita mengucapkan salam? Betul? Dijawab. Kulis salam, katakanlah salam kepada ahli diyar, penghuni kubur. Minal mu'minin wal muslimin. Tetapi ingat, yang kamu ucapkan salam kepada ahli kubur khusus untuk orang yang seiman dan seagama. Minal mu'minina wal muslimin. Orang Islam itu boleh nggak mendoakan orang non Islam? Boleh ketika dia masih hidup. Tangganya Nasrani, Pak selamat ulang tahun panjang umur, boleh. Tapi kalau sudah mati beda server. Yang namanya simpati itu ngisinya pulsa ya simpati, nggak bisa diisi dengan XL.
Kalau HP saya simpati, Pak Bupati Merangin ngisi XL, nggak mungkin masuk. Wong ngisi simpati saja juga nggak pernah masuk. Kenapa? Karena memang nggak pernah ngirim. Minal mu'minina wal muslimin, kepada orang beriman dan orang Islam boleh. Wa yarhamullahul mustaqdimin. Apa kata Nabi? Dia mengatakan semoga Allah merahmati orang yang telah meninggal dan yang masih hidup. Makanya coba kalau Anda sholat, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, salam keselamatan bagi kami dan atas orang-orang yang soleh, al ahya minhum wal amwat, yang hidup dan yang mati. Berarti Anda sholat saja itu termasuk mendoakan yang mati. Begitu Pak Kapolres, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, itu termasuk mendoakan bapaknya yang mati. Ini kalau saya kulas lagi, Gus, kalau kemudian itu ada dasarnya orang yang mengucapkan salam kepada yang mati, coba Anda baca, oke? Mamin ahadin yamurru biqabri akhil mu'min kana ya'rifu fid dunya fayusallimu alaihi illa arafahu wa zadda alaihi salam wa radda alaihi salam. Apa kata Nabi? Apabila ada seseorang yang melewati kuburan saudaranya mukmin, kana ya'rifu fid dunya, yang dia kenal semasa di dunia, fayusallimu alaihi, kemudian dia mengucapkan salam kepadanya, illa arafahu, tidaklah yang mati itu mengetahuinya, waradda alaihi salam, dan dia akan membalas salamnya. Ayo, hadis sahih cuk. Dibales salammu. Jawer liwat makam, assalamualaikum ya alal kubur. Dijawab karo sing mati, waalaikumsalam. Sapa sing mati? Jilbab coklat. Kan yang jilbabnya coklat banyak, tidak hanya dia. Kok kamu jadi pendiam? Tadi kamu cerewet. Yes. Apalagi yang kamu tanyakan? Membaca Yasin untuk yang mati. Tak masake meneh li. Men awakmu ngerti? Jadi malam hari ini kalau kita membacakan untuk almarhum itu ada dasarnya. An Sayyidina Mu'aqqil bin Yasar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Yasin qalbul Qur'an, la yaqra'uha rajulun yuridullah wa daral akhirah illa ghafarallahu lahu iqra'uha. Illa ghafarallahu lahu iqra'uha ala mautakum. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Najah, An-Nasai. Yasin itu qalbul Quran, surat Yasin itu hatinya Quran. Tidaklah seseorang membaca Yasin mengharap ridho Allah kecuali diampuni dosa-dosanya. Iqra'uha ala mautakum, maka bacakanlah Yasin kepada orang yang mati, salah satu di antara kamu. Sekarang orang bilang begini, oh Yasin itu boleh Gus, yang gak boleh Yasinan. Yasin itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya tahlil, itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya sholawat, itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya sholawatan. Katok itu belum dipakai. Kalau sudah dipakai namanya katoan. Sarung itu belum dipakai. Kalau dipakai namanya sarungan. Sempak itu belum dipakai. Kalau dipakai namanya kotang, itu belum dipakai. Kalau dipakai namanya repot amat. Berarti Pak Kapolres bacakan Yasin, iqra'uha ala mautakum. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasai. Ayo. Oh no. Santai wae bro, ora gelem diwacake ya ora apa-apa, ngono wae to. Palahane
Dumen cangkemmu bener dengaren. Tumben dia bener. Cangkem bu anu lah cipratan titik. Ternyata yang jilbabnya coklat suka diciprati. Ciprati nyos tak kayak gini ditangkap cabanser kayak ibu kuwi. Langsung botolnya dipegang, dia bilang serasa pegang Gus Miftah. Diciumi ya Allah. Ternyata mambu keringetnya banser. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan apa? Wa yustahabu ayyuqra'a indahu syai'un minal Qur'an wa in ihtamal Qur'an indahu kana hasanan. Imam Syafi'i mengatakan sebaiknya disunahkan untuk membacakan sesuatu dari Al-Qur'an. Kalau seandainya menghatamkan Al-Qur'an itu lebih baik. Jadi Pak Kapolres umpamanya besok 40 harinya almarhum, nggak cuman Yasin, khataman Quran dari pagi sampai sore, ngundang hafidul Quran, pahalanya untuk almarhum. Bagus Gus, kalau doa kepada yang mati apa nyampe? Sampai. Buktinya apa? Gampang, saya kirim surat kepada yang terhormat Bupati Merangin, alamat di Kabupaten Merangin, pengirim surah Gus Miftah, surat diantar sama Pak Pos ke Merangin. Kilat khusus. Begitu nyampe Merangin, kemungkinan surat saya, yang terjadi dengan surat saya dua hal. Kalau surat saya diterima sama Pak Bupati, surat saya tidak balik. Kalau surat saya tidak diterima Bupati, surat saya back to sender, kembali kepada pengirim. Saya mau tanya, Anda tadi sebelum pengajian dengan saya kirim Fatihah untuk yang mati apa enggak? Kirim surat Fatihah untuk yang mati apa enggak? Kirim. Balik apa enggak? Enggak. Kalau enggak balik, kalau enggak percaya mati yo. Ayo jilbabnya coklat mati yo, tak kirimi Fatihah saiki. Kita doakan yang jilbab coklat masuk surga pertama kali, amin. Berangkat setelah pengajian, amin. Nangis wis yo, selawatan nah yo, yes, asik kok. Ngene kok Bupati Merangin ra ngundang. Kok entek ya? Ngepek dhewe. Ngepek dhewe Kiai. Isroh wong Rimbo Bujang, masa digane entek ngepek dhewe. Sangel. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawasana bibis Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Bareng-bareng salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin
Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan siapa lagi? Salatullah Salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidillah bi alil badri ya Allah. Bi alil badri ya Allah. jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salatullah Salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidillah bi alil badri ya Allah. Bi alil badri ya Allah. bunga cantik di tepi taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI. Demi keutuhan NKRI. Salatullah salam ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Bi alil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Dolan ning sawah dus ning kali, kayu nongko digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sekrep ngaji, jilbab coklat jaluk di. Emangnya aku cowok apaan? Tahu ganjel tahu. Lumayan tombol kesel. Sangel, angel. Rimbo Bujang Kerawuan Gus Miftah, Bupati Merangin lumayan gagah, tapi sayang senajan gagah, ratau ngundang ngaji Gus Miftah. Kalau nggak kuat bayar ya bayar pakai BPJS, nggak apa. Tapi swear ngaji daerah sini itu mumet das, waduh banget mas Agus. Jangan. Tapi ya demi cintaku padamu. Wah. Makasih. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mong dianggep Semarang kaline budek sing disayang matane.
Pak Kapolres dan Bapak Ibu sekalian, niatkan acara malam hari ini adalah merupakan birrul walidain untuk Bapak Ibumu. Saya teringat Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan apa? Kalau seandainya seorang anak berbuat baik, berbakti kepada bapak ibunya seumur hidupnya, 24 jam dalam sehari, 30 hari dalam sebulan, 365 hari dalam setahun seumur hidupnya, itu tidak mampu membalas jasa seorang ibu ketika melahirkan kita. Jadi berapapun yang kita keluarkan untuk orang tua, itu tidak ada artinya. Tahun ini saya memberangkatkan haji bapak ibu mertua dan istri saya. Orang bilang, itu kan haji furoda mahal Gus. Saya bilang, uang habis untuk membahagiakan orang tua itu keren. Kalau Anda punya orang tua sakit, uangmu habis untuk membiayai berobat bapak ibumu di rumah sakit, itu keren. Berarti apa? Allah menakdirkan hartamu berkah. Kamu punya harta banyak, orang tuamu sakit, nggak kamu berikan obat, mohon maaf, padahal kamu punya uang, itu tanda-tanda hartamu tidak berkah. Saya kasih tahu Bapak Ibu, ini mohon maaf banget. Ada 5 air yang nggak mungkin seorang anak bisa membalas kebaikan orang tuanya, terutama kebaikan seorang ibunya. 1, air ketuban di saat dia hamil. 2, air darah di saat dia melahirkan. 3, air susu di saat dia nyusui. 4, air keringat di saat dia memelihara. 5, air mata di saat dia berdoa. Seorang anak tidak akan mampu membalas air-air itu kepada ibunya. Jadi kalau hari ini mohon maaf ada anak uangnya habis untuk orang tuanya, itu keren. Jangan bangkrut duitku entek. Coba Anda bayangkan, hei anak-anak, bagaimana wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Bagaimana seorang ibu mengandung kita. Dulu sebelum hamil badannya seksi. Berat badan 55 kilo. Begitu hamil 75 kilo. Meledos. Naik 20 kilo. Kalau kamu pengen merasakan penderitaan seorang ibu yang hamil, kamu pulang cari batu bata 15 kilo, kamu ikat di perutmu. Kamu jalan ngalor ngidul, ditanya sama Pak Kapolres, ngopo? Latihan meteng. Coba kamu bayangin. Kayak gitu kamu masih mau hitung-hitungan. Bu, tak bilain Bu, orang hamil tuh nggak asik Mas. Tidur telentang, kayak pelampung. Mengkurep nggak bisa, betul Bu? Nggak nyaman. Begitu jatuh HPL hari perkiraan lahir, kadang-kadang bikin stres suami. Mas sudah buka 2, dibawa ke rumah sakit, set sampai rumah sakit nutup lagi. Betul Bu? Banyak kejadian kayak gitu. Coba Anda bayangkan orang pup di toilet setengah jam ngeden, rasane silite koyo suwek. Apalagi kadang-kadang perempuan itu kalau melahirkan 2 hari 2 malam ngeden nggak keluar-keluar. Betul Bu? Bayangke. Begitu bawa pulang kerasa lagi, bawa lagi ke rumah sakit. Suaminya sabar nungguin, buka 1, buka 2, buka 3, sampai buka 15. Kebanyakan 10. 15 teneh kaya lapangan. Begitu dia ngeden mohon maaf, taruhannya 2. Kalau yang mati bayinya memberikan syafaat kepada ibunya besok di akhirat, kalau yang mati ibunya masuk surga tanpa hisab. Begitu luar biasanya perjuangan seorang perempuan. Begitu bayi lahir cenger, anak mulai digendong, dokternya mulai berulah. Bu, belum selesai, apalagi dokter? Dondomi dulu. Betul Bu? Dan di dondomi itu tidak pakai bius, tidak pakai pati rosol. Untuk menghilangkan rasa sakit ibumu apa? Bayinya diminta digendong oleh ibunya. Melihat bayinya dia bahagia, mulai dokter menjahit jalan bayinya. Itu saja kadang-kadang ada bayi yang kurang ajar, tidak mau keluar lewat jalannya, malah minta cesar. Kenapa bayi tidak mau lewat jalannya? Malu lihat jalannya. Begitu dijahit satu saat cetus atau. Coba perjalangan seorang ibu. Begitu hampir selesai, suaminya mulai berulah, dokter saya pengen matur. Apa?
Jangan rapet-rapet. Aku disisain. Dokternya bilang ya sudah pakai resleting saja. Supaya buka tutup. Coba bayangkan penderitaan ibu kita. Makanya mohon maaf berat bro. 5 air yang kita tidak bisa membalas mereka. Air ketuban saat dia hamil. Air darah saat dia melahirkan. Air susu saat dia menyusui kita. Air keringat di saat dia memelihara kita. Dan air mata di saat dia berdoa. Dengan apa kamu membayar? Gak bisa nak. Maka apa? Birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Muliakanlah orang tuamu, maka anak-anakmu akan memuliakanmu. Apa yang kamu dapat di masa tua tergantung apa yang kamu berbuat kepada kedua orang tua. Wabil khusus seorang ibu. Kalau hari ini ada anak menuntun bapak ibunya ke panti jompo, siap-siap kamu besok tua akan dituntun ke panti jompo oleh anak-anakmu. Anak itu kurang ajar bu. Orang tua punya rumah, anak dengan bangganya mengatakan ini rumahku. Begitu anak dewasa punya rumah, orang tua nggak boleh ngaku-ngaku, betul? Orang tua punya mobil, anak mengatakan ini mobilku. Begitu anak dewasa punya banyak mobil, orang tua tidak boleh ngaku. Orang tua satu bisa ngurusi 6 anak bahkan 10 anak. Jam 2 malam anaknya nangis lapar, orang tua sabar ngasih makan kepada anak. Anak nangis jam 2 ganti popok, orang tua sabar ngurusi 10 anak ganti popok. Gantian anak 10 dewasa, orang tua nggak bisa apa-apa. Siklusnya kembali seperti anak. Anak 10 tidak bisa ngurusi orang tua yang satu. Kadang-kadang lempar-lemparan, sudah bapak sama kamu saja, ibu sama kamu saja, lempar-lemparan. Begitu yang tua nangis di malam hari, anak 10 tidak bisa hormat untuk memelihara orang tua kita yang satu. Maka mohon maaf, kalau hari ini kita diuji dengan orang tua yang sakit, itu adalah cara Allah membukakan pintu surga untuk kita. Kalau hari ini kita diuji oleh Allah dengan ibu yang sakit, itu adalah cara Allah mendekatkan surga untuk kita. Jangan pernah dianggap sebagai beban, tetapi sebagai rahmat dari Allah. Sehingga apa? Gantian besok kita akan dimuliakan oleh anak-anaknya. Ingat, mayazra yasud, barang siapa menanam pasti mengetam. Sing nandur mesti ngunduh. Walaupun hari ini banyak orang ngunduh ragelem nandur. Orang dulu itu mohon maaf bapak, nandur kayu jati, nggak pernah berharap motong kayu jati. Orang sekarang nggak pernah nanam kayu jati, tapi tiap hari maunya motong kayu jati. Sehingga apa? Mbah-mbah kita dulu namanya harum, karena meninggalkan warisan yang luar biasa untuk anak-anaknya. Sementara apa yang kita bisa perbuat hari ini, supaya anak cucu kita bangga dengan apa yang kita lakukan. Maka ingat, hukum tabur tuai itu nyata. Ini bukan karma. Dalam Islam nggak ada karma. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak bisa menanggung dosanya orang lain. Tapi kebaikanmu, mohon maaf, kamu sendiri yang akan menuainya. Maka hari ini saya terima kasih Pak Kapolres. Bapak Kapolres insya Allah membahagiakan bapaknya yang telah tiada. Doa semua yang hadir insya Allah akan membahagiakan almarhum. Amin Allahumma amin. Kita doakan si jilbab coklat segera menyusulnya. Karo Gus Miftah matamu karo Gus Miftah. Sudah jam 12:30. Ini saya perjalanan ke Jambi masih 6 jam bro. Pesawat matamu mungkin ini Jambi apa pesawat ngarang wae. Insyaallah kita tunggu jadwal berikutnya di rumah Bupati Merangin. Saya tidak minta Bapak, cuman mengingatkan. Al-Fatihah untuk almarhum. Ala hadiniyah al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabbana wa ma astaghfarna wa sallain ila sahadrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami' ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wasyuhada was solihin wa sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jamil mujahidina fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan ila sultanil awliya syekhina Abdul Qadir Al-Jilan qaddasallahu ruhahu wa nawwara darihahu wa ila hadratil a'immatil mujtahidin wa muqallidin bidin wa ila hadratil arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadratil jami'al quburi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha barriya wa barriya khususan ila hadratil almarhum Raden Tri Suwandono ya Allah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzula wa wasi' madkhalahu waj'al jannata maswahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirah alaihi min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtimhu bi husnil khatimah waqtimhu bi husnil khatimah. Faya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana la tu'akhina in nasina akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tetap jaga kerukunan, jaga kekompakan, walaupun perbedaan apapun yang kita hadapi, insya Allah Indonesia akan maju. Amin Allahumma amin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.